Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja berjodoh dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyumlah dijauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mampu. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau waktu pertama di dalam Masjid Madinah di Madinatul Munawwarah. Di dalam masjid itu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau meruntuh dua kelompok al-majmu'ani, dua komunitas yang melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatan yang berbeda. Amma al-majmu'ul awal, adapun kelompok pertama yang ada di sudut sebelah kiri masjid, hum yaqra'una al-Qur'an, kemudian wa yazkuruna Allah wa yad'unahu. Kelompok pertama di sudut sebelah sana itu ada sekelompok sahabat Rasul. Agama jama yaqra'una al-Qur'an, nabaca aturan melebih mahfum Allah Ta'ala, wa yazkuruna Allah, kemudian mereka berzikir, masyikir illa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yada'unahu, kemudian ditutup dengan berdoa memohon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-majmu' tsani, di sudut yang lain ada sahabat yang melakukan aktivitas yang berbeda. Dia nama ngaji, dia nama zikri, dia nama memohon Allah Taala, yang ada nama wa yatadarasuna bainahum. Mereka melakukan pengajian. Mereka kalau kita sekarang membaca kitab kunci di dalam masjid itu. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, bagaimana tanggapannya Rasulullah? Ini dua kelompok Bapak Ibu sekalian, anu de nangkan najama nabita, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sebelumnya, tidak pernah juga diperintahkan oleh Nabi. Apakah ketika mereka melakukan ini, lalu Nabi yang mulia ini menyalahkannya? Napa salah nak kare magai mujama jama-jama anu de nanti upataki upaguruaki, dan saya tidak pernah perintahkan. Apakah Nabi seperti itu menyalahkan kedua sahabat tersebut, membid'ahkannya atau menganggap sesat karena tidak pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi, ataukah membenarkan salah satunya kemudian menyalahkan salah satunya? Tidak. Nabi yang mulia ini justru memuji kedua aktivitas sahabat ini. Nah, puji-puji ada masa cerita, alangkah indahnya apa yang kalian lakukan para wahai sahabatku. Dia berikan jempol Nabi, padahal kegiatan ini sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi Nabi yang mulia ini tidak langsung mengatakan itu perbuatan bid'ah. Tidak pernah saya contohkan, tidak pernah saya lakukan. Beliau memuji kelompok pertama. Kelompok pertama ia rumah ngaji memuare ina orengi fung Allah Ta'ala apalah malicu-licu. Dia kasih motivasi, dia berikan pujian Nabi, tidak menyalahkannya, sekalipun tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Nabi. Dan semoga doa-doa yang mereka panjatkan itu natarima walempuri, natarima badecing fung Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua, Nabi juga benarkan, Anda juga berada dalam kebaikan, anu madecet tapi jauh ini. Nama buistu mu'alliman, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini diutus untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Jadi menjadi guru, menjadi direktur pondok pesantren Al-Wahid, itu adalah warisan atau risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
penyebutan Al-Wahid perlu juga diperbaiki Pak. Nasang Andrugurukta Dr. Ki Haji Yunus Samad LC, beda itu kalau kita sebut Al-Wahid dengan Al-Wahid. Kalau di sini tulisannya Mahad Al-Wahid. Kalau Al-Wahid satu, ya berarti Wahid bisa satu, bisa dua, bisa tiga, empat dan seterusnya. Tetapi kalau Al-Wahid satu-satunya, ya ciwa-ciwan nana satu penerangi satu-satunya sedinam. Dan ini juga mungkin bocoran saya tidak tahu Pak Bupati ini Al-Wahid yang mungkin juga terinspirasi dari nama istri beliau Ibu Hajah Wahidah. Jadi narekoyoti Wahidah harus Wahidah satu-satunya. Jangan dipanggil Ibu Hajah Wahidah. Ya, perempuan yang satu karena boleh jadi dua, tiga dan empat. Adamu itu sama namanya Jamaluddin dengan Jamaluddin. Ini objek dia berkata Jamaluddin tidak panjang mimnya. Kalau Jamal itu artinya tidak ada panjang mimnya. Jamalun itu artinya unta. Tapi kalau Jamalun itu keindahan agama. Maka kalau ada di sini namanya Jamaluddin, jangan dipanggil Jamaluddin. Sekalipun ini objek itu sudah pasti panggil Jamaluddin. Kalau Jamaluddin artinya unta agama. Tapi kalau Jamaluddin itu artinya keindahan dalam beragama. Ini dari segi bahasa itu yang saya tahu. Jadi Al-Wahid satu-satunya. Hadirin sekalian yang sama berbahagia. Lalu Nabi kemudian setelah memberikan apresiasi penghargaan kepada kedua kelompok sahabat ini, fajalah sama ahli. Nabi memilih duduk tudangi si bawah sahabatnya ia gurue. Ada satu sahabat, kalau tidak salah dalam riwayat itu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas mengajarkan tentang Al-Quran. Tudangi Nabi si bawah sahabat lainnya mendengarkan tausiah dari sahabatnya. Ini juga etika, adab khususnya yang kita pelajari dalam pondok pesantren. Salah satu adab yang diajarkan adalah at-tawadu. Agar yasan at-tawadu, rendah hati, mappakatuna alaih. Waktunya engkau nabitta, engkau sahabat melakukan pengajian, Nabi tidak mengatakan, hei sini saya ganti kau, saya ini Nabi Allah, kepada saya turun wahyu, saya lebih mulia kedudukanmu daripada anda, maka saya ganti anda memberikan pencerahan. Tidak, nabitta dengan sifat tawadunya mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya tersebut. Dia tidak serta-merta mengganti sahabatnya. Ini salah satu etika yang diajarkan di dalam pondok pesantren insyaallah Al-Wahid Tape ini adalah at-tawadu. Appakatuna alaih. Memberikan penghargaan orang pada tempatnya. Bapak Ibu sekalian, ternyata memang kalau kita mempelajari Al-Quran, khususnya ketika kita buka kitab Mu'jam Al-Mufarras li Al-Fasil Quranul Karim karangan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, kata al-ilmu, kesenangan ilmu pengetahuan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 105 kali. Lebih banyak 2 kali kata ad-din, agama, disebutkan oleh Allah. Kata ad-din artinya agama sebanyak 103 kali. Bahkan dalam derivasi kata al-ilmu atau padanan kata al-ilmu seperti pada ilmu saraf, al-ilmu itu adalah kata dasarnya alima ya'lamu, i'lam. Kemudian selanjutnya la ta'lamuna, ya'lamuna, ya'lamani, ya'lamna dan seterusnya. Setimbang dengan kata fa'ala, fa'alat, fa'alu dan seterusnya. Ini ilmu syarat yang tadi kita berikan sudah kepada anak-anak kita. Bahkan pemberhebatnya Yeru Sarafae aku kebalangan biasa itu kakanda Haja Kartini Lolo. Ada teman kami itu sampai bahasa Bugis juga di Saraf, di Arab, sampai disebutlah ilmu syarat itu sarafa. Waddi kinabattu sarafa.
Apa nairat itu? Sanggara, sanggara, sanggarata, sanggaratu, sanggaratna, sanggarat, dan seterusnya. Itu perubahan kata. Ya. Ini hadirin sekalian, itu sampai 744 kali kata al-ilmu dan derivasinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya persingkat. Lalu bagaimanakah kedudukan yang paling mulia di antara dua kelompok itu? Kata Rasulullah, mereka yang paling mulia, ia kami melebihi, ia itu yang menabikan dua kelompok ini. Majtama aqamun fi buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok berkumpul, bermuajahah dalam suatu tempat. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya. Napa-napalah Al-Quran malabina firman Allah Ta'ala. Wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka melakukan pengajian seperti anda tadi kita. Illa nuzilat alaihimus sakinah. Jadi ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa tempat yang paling mulia umroh kami namalab binasa nabitta yang itu salah satunya pondok pesantren. Kenapa? Di pondok pesantren yatluna kitaballah. Anak-anak kita membaca Al-Quran, bahkan tidak sekadar membaca Al-Quran, mereka kemudian menghafal. Dan alhamdulillah tadi anak kita sudah menghafal 30 juz. Dan insyaAllah kepada orang tua berbanggalah dan berbahagialah, karena insyaAllah anak orang tua kematuannya ia anaknya majanci Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti disambut oleh anaknya, kemudian diberikan mahkota. Jadi satu matu nareko angka tahu ilalanna suruga angka mahkotana, berarti angka anak penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada mahkota, berarti tidak ada anak tak pernah masuk pesantren, tidak ada anak tak pernah menghafal Al-Quran. Ya, mahkotanya seperti ini contoh. Misalnya Pacana Pancalautan, contohnya. Tapi saya yakin boleh juga ada anaknya yang menghafal Al-Quran. Kenapa ada yang protes orang Pape? Kenapa itu Pacana ada juga mahkotanya? Nah, tidak pernah ada anak yang menghafal Al-Quran. Setahu saya karena bola. Kenapa dia punya mahkota? Ternyata hadirin sekalian, lanjutan dari ayat ini bahwa anak tersebut akan memberikan syafaat kepada 10 orang selain orang tuanya. Siapa yang diberikan syafaat? InsyaAllah tentu Pak Direktur, karena sebab asbab dialah hadir pada pesantren ini banyak mengeluarkan penghafal Al-Quran. Semua kita yang hadir di tempat ini boleh jadi tidak ada anaknya belajar dan menghafal Al-Quran, tetapi kemudian Allah menganugerahkan kita mahkota dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Kenapa? Karena kita punya partisipasi di sini. Bapak, ayahanda, bupati, presiden dan bapak, insya Allah juga akan diberikan mahkota. Karena saya tahu perhatian beliau kepada kegiatan keagamaan sangat sungguh luar biasa. Bahkan biasa Bapak Bupati jam 9 diundang, setengah 9 sudah ada. Pernah waktu hak dia pernah sajian DP Angkanalan. Ini perhatian beliau dan kita yang hadir di sini. Anggota DPRD Provinsi Batak, DPRD Kabupaten Sidrap Pak Haji Sudarmin Bapak, Pak Samsumarni, itu perhatiannya kepada keagamaan itu luar biasa. Insya Allah kami berjaga anak dapat menghafal Al-Quran. Jadi saya tahu Bapak Haji Sudarmin Bapak ini ternyata menantunya Ustaz tuh, Direktur Manajemen LH Manajemen. Pak Sekda juga pasti insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini yang memberikan sumbangsinya, bahkan ini tomatoe agi-agi tawarengi anakta sesuai disampaikan maka aja yang anak ke pondok pesantren ini walengi bajajo anak tanah sekolah, tapi tadi aja telengi HP sebawa motor ya manamaro insya Allah mencaji apalaman lari kuili. Dan orang-orang yang membantu pesantren ini, apa yang diberikan Allah kepada kita semua yang hadir di tempat ini? Illa nuzilat alaihimus sakinah. Kita akan dijanjikan oleh Allah ketenangan, kebahagiaan. Masakinah tapi kita de hingga nama susah. Magai
engkau bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, betapa banyak hari ini saudara-saudara kita sedikit saja stres, istilahnya gegana, gelisah, galau dan merana karena dia tidak punya sandaran terpegah kepada Allah. Tidak pernah hadir di majelis taklim, tidak ada anaknya di pesantren. Begitu dapat masalah, hal yang biasa dilakukan adalah bunuh-bunuh, mau melena. Dan ini banyak terjadi. Bahkan sekarang ada yang tren bunuh-bunuh berjamaah. Ya, di kampung saya itu di Pindrang, itu kan pernah terkenal. Minum racun, menutupi anaknya dua. Itu bunuh diri. Kenapa? Mungkin karena tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Dengan karena guru agama, membela di agama, dengan karena pesantrennya, mengkalina ayat-ayat suci Al-Quran ataupun pasia daripada guru. Yang kedua, wahasyaumur rahmah. Napaturunat kita masih pun Allah Ta'ala. Insya Allah bumi ini akan terhindar dari bencana musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di Sidrap ini masih ada pesantren, masih ada masjid, di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalamnya dikaji ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita bersyukur di Sidrap ini ratusan pondok pesantren, rumah tahfiz Al-Quran berdiri. Itu berarti kata Allah dalam hadis qudsi, la yasluhu lil ilahi illa la ja'altus samaa hadida tasabba alaikumul balaa sabba. Kalau tidak ada lagi orang tua yang datang ke masjid, tidak ada lagi pemimpin di negeri itu yang memperhatikan agama, tidak ada lagi orang tua yang mau memasukkan anaknya di pesantren dan seterusnya yang mengurus masalah agama, kata Allah dalam hadis qudsinya, la ja'altus samaa hadida, maka akan aku jadikan bumi ini, langit ini seperti besi. Tasabba alaikumul balaa sabba, maka aku turunkan siksaan, musibah dari langit, dari tanah, kemudian negeri itu binasa. Kenapa Sidrap? Mungkin pernah ada banjir, ada puting beliung, tetapi tidak secara massal Allah menurunkan musibahnya di Sidrap, karena masih ada anak santri kita di Al-Wahid Tapi ini yang senantiasa mengaji, menghafal dan mengaji. Masih ada orang tua yang memasukkan anaknya di pesantren. Masih ada Bapak Bupati Pasekda dan kita semua yang hadir di tempat ini yang mau menyisihkan sebagian waktunya, menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama. Ia menaruh mutafam Allah Ta'ala dapat tanggungi pasesana na patuloy. Nasama ini na palapit arona ini umao polo pasesana pengawalan Subhanahu wa Ta'ala. Di Banten pernah terjadi tsunami yang sangat luar biasa. Bahkan pada saat itu ada konser musik itu pun dihancurkan oleh tsunami tersebut. Tetapi hadirin sekalian, ada di situ satu bangunan besar, sebuah rumah yang berhadapan langsung dengan pantai, arus dari Euro tsunami. Dalam logika kita, rumah yang besar itulah yang pasti hancur pertama kali. Tapi atas inayatullah rumah tersebut tidak apa-apa, selamat dari terjangan tsunami. Kenapa? Setelah dilihat dan diselidiki, rumah tersebut adalah rumah tahfiz Al-Quran yang di dalamnya ada anak-anak yang membaca Al-Quran. Di situ ada musalla ditempati untuk salat anak-anak penghafal. Allah memberikan tsunami, tetapi atas pertolongan Allah pula lah rumah yang ditempati menghafal dan membaca Al-Quran itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hafathumul malaikah. Kita yang ada di pesantren memperhatikan pesantren ini, insya Allah akan senantiasa dijaga oleh para malaikatnya Allah. Menjaga malaikatnya Allah Ta'ala. Contoh kecil, Bapak Bupati Sidrap, saya tahu beliau setiap malam bangun salat tahajud, dan kita semua teman-teman di Madinah hadir. Jadi jaji, biasa Bapak Bupati dan kita semua yang bangun itu samannya angkat biciki. Maka atana fung Allah Ta'ala otoli kolori omrot timrota mesempajan mengolori fung Allah Ta'ala. Siapa yang berbisik? Itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah menjaga kita. Yang keempat, wa zakarahumullahu qilan indahu. Allah akan menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat. Ini sebuah kebanggaan, Pak.
Contoh misalnya, Pak Bupati tepi-tepi asal tahu makan kesing, merayorong kesing. Pasekda juga selalu mengatakan bahwa kantor Kementerian Agama itu adalah sahabat saya. Kita begitu bangga, saya merasa terharu dan bahagia. Ini baru sebutan manusia sesama manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tepi-tepi asal tahu malaikat, maka dia Pak Kiai Dr. Ali, Direktur Pimpinan Pondok Pesantren Al-Wahid, saya cintai karena dia mendirikan pesantren. Kemudian para malaikatnya mengatakan, Eva sabini makde ini yuratakka upodiburu. Maka bertakbirlah para malaikat. Kemudian Allah memerintahkan, tulis nama hamba itu di arasy. Ya, bayangkan Pak. Jadi insya Allah kita yang hadir di tempat ini, Bapak Bupati, Pak Direktur, anggota Dewan yang kami hormati, Pak Sekda, dan kita semua, insya Allah nama anak kita ini sudah tertulis di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tadi, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mempelajarinya. Bagi kita yang tidak bisa menjadi santri, tidak bisa menjadi guru, kata Nabi, kun aliman. Jadilah guru seperti ustaz, Pak Direktur, atau muta'allim, menjadi siswa anak-anak kita. Kalau saya ini bukan guru, saya ini bukan siswa, au mustami'an, yang selalu datang mendengar, barangkalinya ada madece, au muhibban. Kalau kita tidak bisa jadi guru, santri, audiens, jadilah muhibbang, yang mencintai pesantren ini. Salah satu contohnya kita hadir di tempat ini, kemudian kita memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu muhibbang, itu juga akan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu golongan dia tanatona santri, tanatona guru, tanatona audiens, bukan juga pencinta, tapi pembocah. Ini yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di hari kiamat, engkasih di Indo, masalah yang minta maju mendaladda apalanna. Ya Rabb, min aina li hadza, wahai Tuhanku, kenapa hari ini banyak sekali pahalaku? Padahal waktu saya hidup di dunia, betona mega set dengan apalagi. Dari marajin dengan sedia, makutu kalau beragama, maga mega apalagi. Ada masa dengan Allah Taala istighfar wala bikala. Tolong waktu motor ini dipakai maklum ke pesantren contoh, tapi jangan kamu pesantren ini. Mengira engkau dua telu anak engkau sekolah di dalamnya, dibiayai setiap hari. Diberikan uang untuk biaya pendidikannya. Ada kegiatan di pesantren, kau yang pertama kali menyumbang. Sekalipun sebenarnya kamu tidak banyak pahalanya, tetapi pada saat anakmu ini selesai mengaji, selesai salat, dia selalu meledor ke ira anakmu agar doanya Rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ia mendoa membaca anakmu di dalam pesantren tabe sehingga sedikit amalmu tetapi diangkat kemuliaanmu, derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala atas asbab kesalehan anakmu. Yang kedua, dalam riwayat Nabi juga disampaikan ada satu angka sitiando disiksa di dalam kubur di alam barzah dan disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang mayit ini mengatakan, "Limasa taqifu an rabbik?" Waktu merisasa dicalat ke malaikat. Tiba-tiba malaikat ini berhenti menyiksanya. Lalu sang mayit ini yang disiksa bertanya, "Kenapa Anda berhenti menyiksa saya?" Kata malaikat itu sama hadisnya tadi, "Wa khaifa dzalika wa walidika yastighfaru lak." Bagaimana mungkin saya menyiksamu? Kau carana usessaku, mangke anakmu, ia waktu membaca Qurannya, menguatkan ia baca Qurannya, doanya, menurunnya apalannya ku andokna indokna. Sebab itulah hari ini ketika anakmu mengaji, kamu tidak disiksa pada hari ini. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya anak dalam menghafal Al-Qur'an. Insyaallah anak anda itu akan menyambut kita insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak punya anak yang menghafal Al-Qur'an, mari kita mencintai para penghafal
Al-Quran. Minimal merekomendasi ke Ustaz ayahanda kita Dr. Al-Rahim, kita hadir insyaAllah. Mudah-mudahan kita masuk golongan 10 orang yang insyaAllah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab penghafal Al-Quran. Saya kira demikian. Sekali lagi saya mohon maaf, tentu tidak bisa dibandingkan ilmu dan kualitas pengetahuan saya dengan Amir Gurita Profesor Dr. Ibrahim Arsyad MA, tetapi setidak-tidaknya melalui wasilah beliau dan kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mataturun firman Allah Ta'ala barakai tamasina dipancalkan termasuk seluruh negeri yang ada di dunia ini melalui kabupaten Sriwijaya. Mudah-mudahan memaafkan kepada Allah Subhanahu Allah musta'an ala fikran. Wallahi muwaffiq wa aqim. Wassalamualaikum